Kedaulatan negara. Ajaran kedaulatan negara menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani melalui kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Dari sudut pandang sejarah, teori kedaulatan raja muncul akibat kekhawatiran Raja Jerman pada waktu itu terhadap ajaran kedaulatan rakyat. Raja khawatir rakyat akan memberontak dan merongrong kekuasaan raja. Oleh karena itu, raja membuat ajaran baru untuk menandingi ajaran kedaulatan rakyat. Sebagai titik tolak ajaran baru tersebut, digunakanlah ajaran kedaulatan rakyat. Rakyat kemudian membentuk dirinya menjadi negara, sehingga rakyat identik atau sama dengan negara. Jadi, kalau rakyat itu berdaulat, maka negara juga berdaulat. Pelopor kedaulatan negara. Adapun yang memegang kekuasaan tidak lain adalah raja itu sendiri. Jadi, hakikat ajaran kedaulatan negara sama saja dengan ajaran kedaulatan raja. Hanya saja ajaran kedaulatan negara dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat diterima oleh rakyat. Teori kedaulatan negara banyak berkembang di negara-negara komunis. Letak dasar teori ini antara lain adalah Jean Bodin, George William Frederick Hegel, George Jelinek, dan Paul Laban. Nah, kita beralih kepada kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegak hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor kedaulatan hukum. Pelopor kedaulatan hukum atau pelopor teori kedaulatan hukum antara lain Hugo de Groot, Immanuel Kant, dan Leon de Witt. Ajaran kedaulatan hukum merupakan koreksi atas ajaran kedaulatan negara. Salah satu tokoh ajaran kedaulatan hukum adalah Crabbe. Menurut Crabbe, kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi raja, melainkan pada hukum. Dua pendapat mengenai dari mana asal hukum, yaitu menurut Hans Kelsen, hukum itu berdaulat karena sifatnya yang imperatif atau memaksa. Walaupun tanpa ada penerimaan dari masyarakat pun, hukum akan tetap berlaku. Menurut Crabbe, hukum berdaulat karena bersumber pada kesadaran hukum dari rakyat. Apabila rakyat taat kepada hukum, bukan karena ia taat kepada raja, melainkan karena hukum itu dibuat oleh wakil rakyat yang membawakan kesadaran hukum rakyatnya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan kedua dari bab 3. Ibu akhiri dulu dengan
warahmatullahi wabarakatuh.